Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Enisadura Madinda dengan NIM 2104373. Saya Cinta Gita Mastra, NIM 2104376. Dan saya Datriana Sagita dengan NIM 2104332 akan mempresentasikan tugas Project Based Learning 1, Akuntansi Keuangan Menengah 2. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi perlakuan akuntansi aset keuangan sesuai dengan PSAK 70. Di sini kami menganalisis aset keuangan dari PT Keramika, yaitu salah satu perusahaan manufaktur. Yang pertama, aset keuangan PT Keramika pada pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan dengan diukur biaya perolehan diamortisasi nilai wajar melalui yang pertama penghasilan komprehensif lain FVOCI, yang kedua investasi uang FVOCI, yang ketiga investasi ekuitas atau nilai wajar melalui laba rugi FVTPL. Grup melakukan penghentian pengakuan aset keuangan ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan berakhir atau ketika grup mengalihkan hak untuk menerima arus kas kontraktual dalam suatu transaksi, di mana secara substansial semua risiko dan manfaat dari kepemilikan aset keuangan dialihkan, yaitu ketika pengendalian atas aset keuangan dilepaskan. Yang kedua yaitu perusahaan keuangan, kami memilih PT Bank BCA. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam 3 kategori. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Dan yang ketiga, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui yang pertama, grup menggunakan 2 dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu modal bisnis, grup dalam mengelola aset keuangan, dan karakteristik arus kas kontraktual pembayaran pokok dan bunga dari aset keuangan. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awal dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laporan laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya dicatat sebesar nilai wajar. Aset keuangan yang diukur pada nilai perolehan diamortisasi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar. Selanjutnya, dicatat sebesar nilai perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mahasiswa mengidentifikasi komponen aset keuangan, LPK, dan rincian dalam CLAK dari 2 laporan keuangan yang dipilih. Untuk laporan keuangan yang pertama, yaitu PT Keramika, aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau amortised cost termasuk kas, piutang usaha, piutang lain-lain, deposit yang dapat dikembalikan, bukan bagian dari aset tidak lancar lain-lain. Kemudian pada PT Bank BCA, aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kredit yang diberikan, bersih piutang pembiayaan konsumen yang bersih, piutang sewa pembiayaan yang bersih, aset dari transaksi syariah, piutang muharabah yang bersih, efek-efek untuk tujuan investasi tertentu. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Cynthia Gita. Baiklah, selanjutnya itu ada pertanyaan ketiga. Mahasiswa mengidentifikasi kebijakan akuntansi aset keuangan terkait dari laporan keuangan yang dipilih. Pada PT Keramika, kebijakan aset keuangan diklasifikasikan dengan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi nilai wajar melalui
Yang pertama itu penghasilan komprehensif lain dalam kurung FVOCI. Yang kedua itu ada investasi uang. Dan yang ketiga itu investasi ekuitas atau nilai wajar melalui laba rugi FVTPL. Pada Bank BCA, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Untuk yang keempat, yaitu mahasiswa membandingkan dan menganalisis keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71. Pada PT Keramika, grup mengakui penyisihan kerugian untuk kredit ekspektasian atau ECL atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah estimasi kemungkinan tertibang kerugian kredit. Kerugian kredit diukur pada nilai kini dari semua kekurangan kas, yaitu perbedaan antara arus kas terutang oleh entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima grup. ECL didiskontokan pada tingkat suku bunga efektif dari aset keuangan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Detriana. Kepada Detriana, disilakan. Selanjutnya yaitu mahasiswa membandingkan dan menganalisis perbedaan atau kesamaan kebijakan akuntansi dua perusahaan yang dipilih. Pada PT Keramika, pengakuan awal aset keuangan diklasifikasikan dengan diukur biaya perolehan diamortisasi nilai wajar melalui yang pertama, penghasilan komprehensif lain, yang kedua, investasi uang, yang ketiga, investasi ekuitas atau nilai wajar melalui laba rugi. Pada PT BCA, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laporan laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya dicatat sebesar nilai wajar. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar. Selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada PT Keramika, grup melakukan penghentian pengakuan aset keuangan ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan berakhir atau ketika grup mengalihkan hak untuk menerima arus kas kontraktual dalam suatu transaksi, di mana secara substansial semua risiko dan manfaat dari kepemilikan aset keuangan dialihkan, yaitu ketika pengendalian atas aset keuangan dilepaskan. Kemudian grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori yang pertama, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat perbedaan metode pada kedua perusahaan yang kami pilih, yaitu PT Keramika dan PT BCA. Namun secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 71. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai identifikasi dan analisis penerapan perlakuan akuntansi aset keuangan dalam laporan keuangan pada perusahaan manufaktur dan perusahaan keuangan. Atas kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf. Ya sudah dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.